第78月23度57分28.3秒，东经120度12分34.9秒。第8月23度55分33.5秒，东经120度18分48.2秒。第9月23度54分0.7秒，东经120度18分0.4秒。第10月23度54分45.2秒，东经120度12分30.2秒。第11月23度51分41.1秒，东经120度10分33.5秒。第12月23度50分17.7秒，东经120度8分51.8秒。第13月23度51分55.4秒，东经119度58分26.7秒。第14月24度3分3.1秒，东经119度55分35.4秒。请伫以上海域航行或者是作业的船只，注意避让以免发生危险。这一节戏剧气象就播送到这，戏讲的用心，感谢戏友、听众朋友的关心。月光的暗示三八。节目是由中央广播电台与逐鹿广播电台联合制播。欢迎收听中央广播电台英语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia. Mau pantai lagi. Ayo. Oh, pusing banget sih. Belakangan ini masalah cewek ini benar-benar bikin lo sakit kalau bang. Kenapa sih cewek harus kayak gitu? Lo tau gak? Bis? Bingung bagus mereka. Di daerah rumah gue tuh ada tempat fitness baru. Kayaknya bagus tuh. Gue pengen join. Gue gak tau gue harus cek dulu jutnya berapa. Ya gue mau minta pendapat lo lagi tentang masalah si Susi kemarin. Pengen tahu apa sih yang dipikirkan cowok dan ujung rambut sampai ujung kakinya? Dari penampilan sampai isi hatinya. Yuk, dengerin aja obrolan foto di Mentok FTSI. Halo para pendengar Radio Taiwan Internasional, siaran dalam bahasa Indonesia semuanya. Kembali lagi dengan acara Mentok di setiap minggu bersama saya Adi dan Adi Suri dan juga saya Cindy. Yang mana seperti biasa ya selama 15 menit akan menemani ruang dengan Adi dan yang di akhir pekan ini yang sebenarnya. Dan di pekan ini kita pun sudah menyiapkan salah satu topik yang menarik nih menurutnya. Katanya nih ternyata kita itu emang dapat merasakan vibe punya orang lain dan ada penjelasan ilmiahnya. Apalagi kan akhir-akhir ini lagi menjelang namanya Tapi Baru Imlek ya. Jadi kita itu harus merasakan orang lain. Siapa tahu kita dapat angpau yang saya kasih angpau yang nominalnya akan lebih dikit gitu ya. Jadi kita harus makin menghibur orang yang sedang senang. Betul. Nggak tahu angpau itu jadi pas ganda kan. Kita ambilkan dulu ya kalau itu. Oke deh. Jadi kita harus mulai topik kita yang pertama. Itulah kan ini perasaan gak berwujud yang filosofi kita itu memang sebuah rumah, sebuah tempat,
ya, ataupun enggak. Pernah nggak sih teman-teman ketemu orang di sana? Teman-teman merasa orang ini tuh baik gitu. Kayak kita bisa merasakan bahwa kedepannya hubungan kita dan orang tersebut itu akan baik terus gitu. Nah, kita juga pernah pasti merasakan ketemu sama seseorang dan kita merasa, waduh, orang ini pasti nggak cocok sama aku deh. Pasti ketemu kita akan banyak masalah. Pasti pernah tuh kayak gitu. Ataupun misalnya si binatang peliharaan, kayak sini juga punya anjing. Ada satu tetangga sini yang sering digonggongin sama dia. Padahal ketinggalan gitu. Nah, ternyata si tetangga Cindy ini takut sama anjing. Ataupun teman-teman pernah ya lagi jalan di pinggir jalan atau di kompleks perumahan tiba-tiba ketemu anjing dan kalian tuh saling tatap-tatapan dan kalian memutuskan untuk lari sekencang-kencangnya dan waktu itu dikejar karena anjing tersebut tahu kalian takut sama dia. Betul, jadi manusia ataupun hewan ya kan, sebenarnya manusia itu juga hewan. Cuma emang yang memiliki kayak kemampuan kognitif yang lebih tinggi ya daripada makhluk hidup lainnya. Maka dari itu mungkin manusia kayak lebih meninggikan levelnya ya. Maka dari itu manusia ataupun hewan itu juga sama ya teman-teman, bisa mendeteksi emosi dan energi itu ya teman-teman ya. Dan kita bakal lanjut lagi ke fakta yang cukup mencerahkan juga yang namanya itu tubuh kita ternyata itu bisa terus memproses bahasa tubuh orang lain. Nah, menarik kan ya? Ini namanya tubuh kita ya, ataupun tubuh manusia itu terus menerus yang namanya memproses isyarat berupa ekspresi wajah, bahasa tubuh dan juga nada suara yang semuanya itu mengirimkan sinyal yang kuat, dan itulah sebabnya kenapa kita itu bisa merasa stres di sekitar seseorang yang cemas ataupun tenang di sekitar seseorang yang santai. Ya, ini benar banget ya. Misalnya kita punya teman yang panikan nih, contoh saja Cindy gitu. Kita Cindy ini secara tidak sadar membuat orang di sekitar Cindy ini panik juga. Karena Cindy ini pengennya buru-buru, cepet-cepet, terus jadi ya melakukan sesuatu dengan ceroboh gitu. Jadi orang-orang di sekitar sini itu memang misalnya jalannya ke pinggir, ke tengah jalan gitu, tiba-tiba jalan tuh nyelonong aja ke tengah jalan. Nah, orang-orang di sekitar sini ini bisa cemas ya, karena ngeliatin Cindy loh, kok ini orang tiba-tiba nyelonong aja ke tengah jalan gitu. Nah, jadi kita ya, ataupun orang-orang di sekitar itu bisa yang namanya melacak isyarat nonverbal ini, entah kita itu memang kayak menyadarinya ataupun enggak gitu teman-teman. Sehingga hal ini bukan hanya tentang isyarat negatif, namun kita itu juga menangkap yang namanya perasaan positif yang menandakan rasa aman dan hangat. Jadi kalau contohnya dari kasih kan yang lebih negatif ya, maaf nih ya, itu kayak lebih gimana? Buru-buru. Jadi orang-orang di sekitar juga kayak ada ikut buru-buru gitu. Tapi kalau ikut orang yang tenang, otomatis kita juga bakal ikut tenangnya gitu ya. Intinya kalau di sekitar kita yang misalnya adalah orang yang buru-buru, berarti secara nggak langsung kita juga bakal buru-buru ataupun mungkin bakal stres karenanya gitu ya. Tapi kalau kita itu dikelilingi oleh orang-orang yang tenang, yang dalam melakukan segala hal gitu, mungkin kita pun bakal secara nggak langsung bakal menjadi lebih tenang. Dan intuisi seperti ini ya, ataupun intuisi kita itu adalah sejenis yang namanya kecerdasan naluriah ya teman-teman ya. Dia itu nggak lambat dan juga analitis seperti pikiran kita, dan intuisi kita itu cepat, naluriah, dan berdasarkan informasi halus yang diterima oleh tubuh. Jadi saat kita itu mendapatkan intuisi ya, tubuh kita itu kayak memproses segala macam sinyal, baik itu nonverbal ya, dan juga bereaksi bahkan sebelum menyadarinya teman-teman. Contohnya nih, saat kita bersama seseorang yang kita percaya dan juga ngerasa nyaman ya, tubuh kita itu kayak mulai sinkron dengan tubuh mereka, yang mana denyut jantung ya, dan juga napas kita itu bakal selaras sendirinya, dan juga menciptakan rasa tenang dan juga terhubung ya. Ini mungkin tanda-tanda kita bikin romantis sebenarnya teman-teman. Itu adalah pertanda tubuh kita itu ngerasa aman dan juga tenang pada saat itu. Wah, benar banget ya. Misalnya teman-teman kayak pergi ke tempat ibadah lah, misalnya ya ke masjid aja ya, ataupun ke gereja. Di sana teman-teman melihat orang-orang ini khusyuk beribadah gitu. Tidak ada gosip, tidak ada makian, tidak ada teriakan. Ya orang-orang di situ itu ya vibes-nya ya mereka hanya berdiam diri dan berdoa. Padahal mereka ini nggak ngomong sama teman-teman loh, tapi teman-teman bisa merasakan kayak kehangatan dan keamanan suasana pada saat itu. Betul. Jadi kayak dengan vibes yang sama, otomatis kita itu juga bisa langsung sinkron di dalamnya gitu ya. Ibaratnya itu kayak lagi dengar radio. Contohnya nih, saat ini teman-teman lagi mendengarkan acara radio SW dari Radio Taiwan Internasional. Kalau gelombangnya nggak sama, mungkin nggak bakal dengar suara-suara kita aja akhir pekan ini. Wah, ya, bijaksana sekali. Kalau salah sedikit aja, mungkin bunyinya itu keras-keras, atau mungkin bahasa asing lainnya, mungkin bahasa Jepang, dan mungkin bahasa Arab, atau mungkin bahasa Inggris gitu loh. Jadi intinya kayak
kayak radio gitu loh. Katakanlah Kak Aditya kalau dulu kan dulunya itu sering denger radio Sonora. Katakanlah dengan gelombang berapa FM gitu ya. Katakanlah kalau lewat dikit aja gelombangnya atau enggak satu vibe dengan gelombangnya, otomatis kita pun nggak bakal bisa mendengarkan acara dari radio itu. Apalagi nih, bahkan dalam hal pacaran juga dalam yang namanya vibrasi ataupun vibe yang sama itu juga sangat penting. Contohnya nih, katakanlah kita ini adalah katakanlah ya Kak Cindy orangnya suka makan gitu, seperti itu contoh. Otomatis ketika Anda Kak Cindy lagi mencari pasangan, otomatis kan bakal pikirnya harus yang satu vibe sama saya, yang suka makan juga, suka kuliner gitu kan. Jadi bisa melalui hari-harinya dengan senang dan perut kenyang, ya nggak sih? Betul. Ya kan? Coba bayangkan kalau Kak Cindy ini ketemu dengan katakanlah pasangan hidup yang 180 derajat menurut Kak Cindy. Ya, Masalahnya diudik-udik ya, pokoknya segala hobinya Kak Cindy dia nggak suka. Gimana coba hidup? menderita gitu. Iya kan? Dijadikan pasangan. Betul kan? Untuk eliminasi. Betul kan? Jadi kita itu dalam mencari pasangan itu juga harus vibe, satu gelombang, satu frekuensi, pokoknya satu vibe yang sama. Jadi bisa melalui hari-harinya dengan senang. Coba bayangkan kalau enggak seperti yang tadi contohnya dengan Kak Cindy. Kalau emang berbeda atau yang lebih baik sisi kehidupan sehari-harinya ataupun hobinya, lah gimana tuh? Bayangkan kalau seumur hidup. Oke deh, kita bakal langsung lanjut ke yang terakhir, yaitu adalah cara mempertajam intuisi. Gimana nih Kak Cindy? Yaitu dengan menyadari keberadaan kita dan kita lebih awareness atau mindful. Jadi kita harus hadir di saat itu. Oke. Jadi misalnya kalau kalian lagi makan bersama teman-teman, ya kalian letakkan HP kalian lalu perhatikan teman-teman di sekitar kalian. Jangan kalian HP-an. Jadi kalau kalian HP-an ya kalian tidak bisa merasakan suasana di saat itu. Betul. Kalau kalian hadir presence di saat itu, kalian bisa menangkap isyarat-isyarat halus ini. Penting juga untuk tetap membumi ya teman-teman. Jika kalian sudah stres atau kesal, tubuh kita ini secara nggak sadar juga merefleksikan itu ke orang lain meski kita ini udah mengontrol bahasa tubuh kita. Jadi kita harus ya menghindar gitu atau menstabilkan emosi terlebih dahulu gitu sebelum bertemu orang lain. Dan katanya untungnya kita juga dapat yang namanya melatih diri ya agar lebih selaras dengan pesan tubuh kita. Latihan seperti meditasi ya, dan juga latihan pernapasan itu bisa membantu kita itu tetap tenang dan juga terpusat ya. Semakin sering kita melatihnya, semakin baik pula kita itu dalam membaca situasi dan orang dengan jelas tanpa berpikir secara berlebihan. Jadi lain kali teman-teman jikalau memiliki intuisi tentang seseorang, percayai hal itu ya, karena tubuh kita itu kayak secara langsung menangkap hal-hal yang mungkin nggak kita sadari dan juga membantu kita dalam membantu menjalani dunia yang ada di sekitar kita ya. Dengan sedikit latihan kita juga dapat menggunakan intuisi itu untuk menciptakan hubungan yang lebih kuat dan juga lebih autentik ya teman-teman. Oke deh, dan karena masalah waktu ya, semoga aja apa yang kita sampaikan di hari ini bisa menghibur dan juga memberikan wawasan. Saya Aditya pamit dulu dan juga Saya Cindy. pamit dulu, kita jumpa lagi di pekan berikutnya. Sampai jumpa semua. Bye-bye. Bisa ngapain sih di temu udara? Oh, banyak dong. Nih, dengerin ya. Kamu bisa tanya-tanya tentang RT, bisa kasih kritik, saran. Kamu juga bisa tahu tuh informasi kegiatan terbaru di RTI. Bisa tahu pendapat pendengar lain tentang RTI juga. Nah, kalau ada yang masih bingung, layangkan aja deh suara dan surat kamu di temu udara. Pasti deh dijawab sama penyiarnya. Selain itu kamu... Cukup, ya udah deh. Kita langsung dengerin aja temu udara. Apa kabar semuanya? Kembali lagi kita bersama-sama dalam acara Temu Udara di RTI Radio Taiwan Internasional. Di sini saya Farini Anwar yang akan menemani Anda untuk beberapa menit ke belakang ya. Yang mana sekarang ini, waduh sudah senang sekali nih untuk kakak-kakak penyiar RTI SI dan kakak-kakak penyiar RTI semuanya. Dan juga seluruh warga Taiwan. Ya pokoknya yang pasti nih, meskipun ya ada juga sebagian yang mungkin malah kesel gitu loh. Kok masa orang enak-enakan kita malah susah-susahan gitu misalnya ya. Tapi ingat ininya deh biasanya ya, yaitu pahalanya sama pemasukannya. Apa ini coba ya? Ya kali hari ini ya mestinya bukan mulai kemarin kali ya, karena kemarin kan hari Sabtu kan. Itu sudah boleh bilang kan memang Sabtu Minggu memang libur kan. Tapi liburnya itu akan
panjang sampai tanggal 2 sampai awal bulan Februari. depan, sampai bulan depan sampai tanggal 2 sampai tanggal 2 Februari ya. Iya. Berarti sampai tanggal 2 Februari, kemudian tanggal 3 Februarinya itu baru kembali kerja. Kenapa nih? Anda sudah tahu sendiri ya, yaitu perayaan hari Imlek. tahun baru Imlek. Tahun baru Imlek karena kebetulan jatuhnya hari Rabu. Nah, kalau untuk mungkin kalau teman-teman yang ada di Indonesia atau teman-teman yang berada di negara yang boleh bilang ya merayakan tahun barunya mungkin nggak lebaran ya, tahun baru Masehi ya. internasional ya. Itu mungkin tidak merasakan hanya libur satu hari saja. Betul. Tapi kalau untuk di Taiwan, entah ini mungkin ya di Hong Kong mungkin juga liburnya panjang juga ya. hampir Kalau di sama Taiwan ya, itu biasanya sudah ada kebijakan liburnya itu sejak malam tahun baru, sehari sebelum tahun baru Imlek. Malam tahun baru. Malam tahun baru ya, bukan malamnya udah libur loh. Nah, tapi karena kalau seandainya dikasih malam tahun satu hari sebelum tahun baru itu libur, itu kan Selasa. Nah, Seninnya tanggung banget gitu kan? Oh iya ya, benar juga ya. Jadi hanya ini nih untuk ini boleh bilang ya adalah cuti, bukan cuti bersama. Jadi Libur yang gimana? dibayar bersamanya itu serempak nih baru istilahnya baru kali ini untuk tahun ini nih, karena untuk selanjutnya akan bacet sekali. banget ya. Jadi nggak ada istilahnya nggak ada Harpitnas, dan memang karena ya itu dia banyak orang yang bilang oh kalau Harpitnas kayak gini kadang-kadang nggak efektif lah atau gimana. Tapi karena ini tanggung banget. Jadi, makanya benar-benar ada Harpitnasnya, yaitu tanggal 27 besok Senin, dan kemudian tidur tuh sampai tanggal 2 Februari baru libur berakhir dan kembali bekerjanya pada tanggal 3 Februari. Nah, tapi nih mulai sekarang ini banyak yang keluar negeri, udah kental banyak banget yang ya. jalan-jalan, banyak yang pulang kampung. Macetnya itu dari kemarin udah kayak Aduh, di mana-mana udah tiket ramai. mahal pulangnya juga udah dari kemarin-kemarin juga. Sudah melambung tinggi tiketnya. Jadi ya apa boleh buat ya, ini memang boleh bilang kalau seandainya ini kalau Indonesia mungkin lebaran ya pas lagi Harus mudik. rame-ramenya ya mudik ya. Kalau ini ya itu dia tahun baru Imlek, yang mana tentu saja ya Kongsi Fatsai, Kong Pao Nai Lai. Kongsi Fatsai. Ya, meskipun suasana tahun barunya tuh benar-benar tanggal 29, tetapi kita sudah merasakan suasananya itu sejak pertengahan Januari. Bulan Januari sudah ramai Iya, sebenarnya. karena kan sebelumnya mereka mengadakan yang namanya acara makan bersama malam tahun baru, makan bersama tahun baru, mengakhiri tahun lama dan menyambut tahun baru. Yang seperti kalau kemarin kita kan ada Weya, yaitu pada tanggal 6 Januari kemarin. Nah, kemudian sekarang ini udah deh, mulai istilahnya Weya-Weyanya sudah habis. Udah hampir selesai. Kalau seandainya yang nggak keburu nih, perusahaan yang nggak keburu, biasanya akan menggunakan kesempatannya itu adalah Chonjo. Jadi istilahnya musim semi ya. jamuan musim semi atau jamuan tahun baru sih ngomongnya. Iya, masih termasuk sih. Jadi ya begitu sih, tergantung dari kebijakan masing-masing. Kan karena ada juga perusahaan kalau udah mau akhir tahun meskipun tahun baru ini itu pas lagi sibuk-sibuknya. Jadi biasanya mereka makin sibuk seperti ya restoran, istilahnya hotel ya kan, atau mungkin yang kayak model sewa ruangan segala macam kan pas lagi sibuk-sibuknya. Mungkin kalau untuk Weya mungkin mereka malah riskan. Jadi mendingan setelah tahun baru Imlek, setelah tahun baru Imlek baru kembali lagi yang namanya low season. Low season buat mereka udah tenang baru bisa makan tenang. Kalau nggak nanti ada yang kurang. Kan namanya kalau mau makan satu kantor, istilahnya makan kumpul barang, ya sebisa mungkin yang memilih harinya itu yang mana kebanyakan dari mereka itu bisa. Jangan kebanyakan dari mereka nggak bisa. Itu berarti namanya nggak niat gitu kan. Oke deh ya, demikianlah untuk situasi yang mana saat ini kita sudah memasuki libur ya teman-teman. Jadi dan pada kesempatan ini pula nih, karena kita akan bertemu laginya minggu depan itu sudah tahun baru ya. Jadi pada kesempatan ini kita mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Sinen Kuaile bagi Anda yang merayakannya. Dan sekarang kita dengarkan lagu yang tentu saja bernuansakan tahun baru Imlek.
kisah tentang Leao Tiongting, Robin Hood versi Taiwan. Tapi sebelumnya, seperti biasa, mari kita buka acara dengan mendengarkan sebuah lagu.
bigyan ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag natin sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas. Bagkus, tukbin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa. Ano nga ba ang true love? Magandang araw ng Biyernes, kapatid. Kapistahan ko ngayon ang San Juan, Apostol at Evangelista. Ito po si Sister Rosa Agaracuero Joseph Singkol para sa mabuting balita. Tayo na pong nangyari sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 20, Talata 1 hanggang 8. Nung binigita si Mang Pedro at sa isa pang alagad na Mahamesis, hindi niya nabala. Sinabi niya sa kanila, Hindi namin alam kung saan nila sila nilagay. kaya nila si Pedro at ang isa pang alagad at pumunta sa libinan, sabay na tinakbo ang dalawa. Ngunit mas mabilis tinakbo ang isa pang alagad kaysa kay Pedro at ilang nakatingin sa libinan. Pagkalikod mo, makita niya naroon ang mga libo, ngunit hindi siya pumasok. Dumating sa silang kanto, nakasunod niya at pumasok siya sa libinan. Nakita niya ang kalapang ng mga perang libo at ang kanyang nakatakbong sa ilinan niya ay di nakagatan dahil ang mga perang libo kundi nakalibong sa mismong lugar nito. Pumasok noon ang isa pang alagaan, ang unang nakarating sa libinan at nakita niya at naliwala siya. Binahagi po ni Sister Divina de Claro ng Daughters of St. Paul ang pamilya. Merry Christmas po sa inyong lahat. Nasa oktaba pa tayo ng Pasko. Ngunit nagpapahayag na tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus ang Ebanghelyo ngayon. Matapos nating ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus, ay patuloy nating ipagdiriwang ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Siya na nag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan nating lahat. Si Jesus na ating manunubos ay nagpakasakit at namatay sa krus upang tayo'y iligtas. Ngunit nabuhay siyang muli. Ito po ang good news. Nagdulot ng kalungkutan ang kamatayan ni Jesus sa kanyang mga alagad. Nanghinay sila at nanlulo. Subalit, namangha sila nang magpunta sa libingan at nakitang buwan si Jesus. At ang tayong lino ay nakatupi. Nasusulat sa Ebanghelyo na nang nakita ito ng isa sa kanyang alagad, siya ay sumampalataya. Ang alagad na ito ay sinasabing si San Juan Evangelista. Mga kapatid, tulad ni San Juan, naranasan niyo bang magtiwala sa Diyos sa gitna ng kanyang kahirapan at pagsubok, naging magkaakibat o kalungkutan at kasiyahan sa buhay? Saan man tayo lumako, may pagkakasakit at kaginhawanan, may lungkot at ligaya, may kalagayan at pagkabagal ng ulit. Ang tunay na pagmamahal ay may kaakibat na sakripisyo at pag-aalay ng sarili sa minamahal. Ito po ang ipinakita sa atin ng Jesus at ito rin ang kanyang mensahe ng Pasko. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan po kaming makilala ka, magtiwala sa iyo, mahalin ka ng lubos, at kasama mo, maripadama ang iyong pag-ibig sa lahat. Amen. Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasama muli kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin. Huwag mag-atubiling mag-text sa 0917
Nasa www.paullines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari niyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paullines Radio collaborators. Ako po si Sister Rose, na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutusin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, anumang lugar na masanapin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan, hindi kasi tulay sa himpapawid. Tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng Pilipino. Proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Rico. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Rico. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipinas. Lahat ng mahalagang balita at impormasyon na uugnay ng karapatan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid na serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ang boses ng Pangulo. Magkamadala 7